dengan saat ini. Nah, Bapak Mama Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini yang adalah kisah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Mereka sedang mengalami sebuah krisis, dan krisis yang mereka alami ialah krisis air. Sekarang juga hampir 11-12 ada krisis air juga. Krisis air sedang terjadi dan melanda umat Israel dalam perjalanan mereka menuju ke negeri yang dijanjikan, negeri Kanaan. Perjalanan menuju Kanaan bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Mereka harus berkemah di tempat-tempat tertentu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini menceritakan kepada kita bahwa ketika mereka sedang berkemah di padang gurun Sin untuk menuju ke Rafidim, mereka mendapatkan air yang cukup untuk minum. Tetapi pada saat itu krisis air ini juga menimpa mereka. Mereka kewalahan. Sudah tidak lagi air mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bapak Mama ketong hidup ini semua kebutuhan pakai air. Makan pakai air, apalagi masak pakai air. Mau siram tanaman juga pakai air. Di kantor kecil di belakang juga harus pakai air. Segala kebutuhan kita terbanyak menggunakan air. Krisis ini dihadapi oleh umat Israel dalam perjalanan mereka pada saat itu. Bagaimana respon, tanggapan bangsa Israel terhadap keadaan krisis yang mereka alami? Saya kira mereka juga tidak jauh beda dengan ketong. Mulai gelisah, tenang. Orang kalau sudah ada ke dalam keadaan krisis tidak mungkin orang tidur sono. Pasti perasaan sudah tenang, gelisah, khawatir dan lain sebagainya. Yang dialami oleh bangsa Israel pun demikian. Mereka tidak tenang. Mereka mengambil tindakan yang tidak tepat. Mereka tidak pergi lapor baik-baik. Musa, betong ini sekarang ada mengalami kesulitan air. Karena aku berdoa minta Tuhan kasih ketong air. Tidak terjadi di situ. Yang mereka datang mereka bikin apa dengan Musa? Marah, protes. Ketong susah air. Lu dan dukung Tuhan dulu diam-diam sah. Bahasa ketongnya seperti itu. Itu waktu dulu diam-diam di Mesir. Lu korek-korek air ketong harus jalan bikin susah diri di sini. Kita manusia biasa begitu ya Bapak Mama. Saat genting, saat susah, ada krisis, ada bahaya, ketong dia berusaha cari jalan keluar. Tapi yang ketong lakukan pertama ialah mulai mempersalahkan satu dengan yang lain, mulai mencari kambing hitam dan seterusnya. Selain marah kepada Musa, Bapak Mama Saudara-saudara, bangsa Israel meragukan kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan. Mereka meragukan kemahakuasaan Tuhan yang terus menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Iman mereka kepada Tuhan mulai goyah di tengah-tengah krisis itu. Dari mulanya krisis air sudah pelan-pelan merembes pada krisis iman atau krisis kepercayaan. Iman mereka yang mulai goyah membuat mereka panik. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa dan bahkan mereka ingin mencobai Tuhan. Itu jelas dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, pasal 17 kitab Keluaran. Mereka sangat meragukan kehadiran
dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Umat Israel lupa bahwa sejak keluar dari Mesir, Tuhan telah melakukan banyak perkara besar untuk menolong mereka, untuk melindungi mereka, untuk memelihara mereka. Saat pengembaraan di padang gurun, di persinggahan sebelumnya yakni di Elim dan di padang gurun Sin, manakala kesulitan terjadi, Tuhan telah menyediakan bagi mereka roti, daging, bahkan air. Tanda bahwa kasih dan kebaikan Allah terus menyertai umat pilihan sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Walaupun pengalaman-pengalaman ditolong oleh Tuhan menjadi dasar yang kuat untuk mereka tidak meragukan kehadiran dan pertolongan Tuhan, namun kali ini ketika mereka ada dalam krisis air, keraguan akan kemahakuasaan dan pertolongan Tuhan itu hadir di tengah-tengah umat Israel. Jika umat Israel bersungut-sungut marah kepada Musa dan meragukan kehadiran dan kuasa serta pemeliharaan Tuhan, tetapi tidak terjadi demikian pada Musa. Walaupun ada yang datang kompor marah-marah Musa, ada yang datang umpat Musa, untuk Musa juga kalau bisa marah juga kepada Tuhan, tetapi tidak demikian. Musa tidak demikian seperti yang dilakukan oleh umat Israel lainnya. Sikap Musa sangat berbeda. Diperlihatkan Musa dalam menghadapi krisis itu sendiri. Musa datang kepada Tuhan. Ia tahu alamat yang tepat dan benar dalam menghadapi dan menjawab pergumulan krisis yang sedang mereka hadapi. Musa meminta petunjuk dari Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan yang dipercayainya, sanggup melakukan perkara yang ajaib untuk menolong umat Israel dari krisis air yang sedang terjadi pada saat itu. Sikap percaya Musa itu dinyatakan pula dengan ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, supaya mereka bisa keluar dari krisis yang mereka hadapi saat itu. Teks bacaan Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bagaimana ketaatan Musa dalam merespon petunjuk Allah itu sendiri. Dengan kalimat, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kata diperbuat ini menunjukkan suatu sikap ketaatan yang diresponi oleh Musa dalam kepercayaan yang sungguh-sungguh akan kuasa dan pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Dan melalui Musa, Tuhan berkarya, Tuhan melakukan mujizat. Di Gunung Batu Horeb, di mana Tuhan berdiri, Musa berbuat sesuai petunjuk Tuhan dan mujizat pun itu terjadi. Air mengalir dari gunung batu itu sehingga segala kebutuhan bangsa Israel pada saat itu terpenuhi dan dapat dilayani. Tuhan memenuhi kebutuhan umatnya dengan menyediakan air yang berlimpah-limpah bagi mereka dalam keadaan krisis saat itu. Bapak, Mama, saudara-saudari, pertolongan Tuhan ini seharusnya membuat bangsa Israel sadar bahwa baik hidup maupun matinya mereka sebagai umat pilihan Allah, mereka sangat bergantung pada Tuhan. Artinya bahwa ketika mereka menghadapi sebuah krisis, keadaan yang begitu sulit dan berbahaya sekalipun, semestinya umat Allah selain menaruh harapan dan percaya kepada Tuhan, mereka juga mesti bertindak untuk mencari jalan keluar dari krisis sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Minggu ini adalah minggu kedua kita merayakan bulan lingkungan hidup. Dalam memperingati